di manalah Instagram ya, googling. Kebanyakan orang cari tahu tentang orang lain. Misalnya ada pembalap yang kalian suka, kalian tahu sampai detil-detil dia. Pesepak bola yang kalian suka sampai detil-detilnya. Bintang film Korea yang kalian suka, kadang-kadang mengejutkan ya, tahu sampai saudara-saudara kandungnya, anaknya, ya, pacarnya yang keberapa, yang sekarang tuh tahu banget. Ya. Kenapa? Karena kita memang cenderung perubahan zaman membuat kita senang mengetahui tentang orang lain dan merasa bahwa tahu tentang orang lain itu penting serta membanggakan kita. Aku tahu kok, dia sih nggak kenal aku, tapi aku tahu banget siapa dia. Ya, itu kita rasa penting. Nah, padahal mengenal diri sendiri itu jauh lebih penting. Jangan-jangan 64 yang hadir di sini berkurang jadi berapa sekarang ya? 57 yang hadir di sini nggak kenal siapa dirinya, tapi kenal banget dengan orang lain. Kalau ditanya siapa dirinya, dia nggak tahu. Pertanyaan Yesus pada murid-muridnya itu lebih pada murid-murid itu sendiri. Ya, jadi siapakah aku menurut engkau? Pertanyaan Yesus. Ya, berarti itu tanya tentang Yesus, betul. Tetapi ini terkait dengan bagaimana engkau mengenal Yesus sebagai juru selamatku. Ya, jadi terkait dengan diri sendiri. Pentingkah kita mengenal diri sendiri? Penting. Mengapa? Mengenal diri sendiri penting untuk mengetahui kepribadian kita. Ya, kalau usia kalian sudah harus tahu tujuan dan targetnya apa. Untuk apa? Supaya bisa mengatur rencana. Dengan mengenal diri sendiri, kita tahu rencana ke depan seperti apa yang akan kita raih. Jadi pengacara misalnya, ya, itu berarti saya harus sekolah hukum. Ini bukan hanya persoalan sekolah hukum, saya harus belajar menjadi orang yang tegas. Ya, saya harus belajar jadi orang yang mengerti persoalan orang lain. Harus mau diam dan mendengar. Kuping saya harus lebih banyak dipakai daripada mulut saya ketika mendengar masalah orang. Saya harus siap untuk berhadapan dengan musuh-musuh, orang yang gak suka sama saya. Itu sudah terbentuk dari awal. Cepat-cepat, satu teman masukin, pindah teman yang lain. Saya berpikir ibu bijaksana. Saya Pendeta Nancy Nisah Pihrehata dari GPIB Jemaat Jurangmangu. Jemaat kami salah satu yang menjadi bagian dari anggota katekisasi yang mengikuti retreat 6 jemaat GPIB Mupel Banten pada sejak kemarin sampai hari ini. Semalam saya menyampaikan materi dengan tema atau judul Who Am I? Siapakah saya? Menurut saya untuk seorang anak atau pemuda lah, mengenal diri sendiri itu menjadi hal yang sangat penting. Karena mereka akan memasuki sebuah era di mana mereka akan berjumpa dengan banyak orang, dengan banyak karakter. Sehingga ketika mengenal diri sendiri, mereka tahu mereka harus memposisikan dirinya seperti apa. Tantangan-tantangan yang ada di hadapan mereka pun mereka tahu bagaimana mengatasi dan menyelesaikannya, karena mereka sudah tahu siapa diri mereka. Itu juga akan menolong mereka ketika misalnya mereka menghadapi hal-hal yang sifatnya pribadi. Mereka bisa memutuskannya juga karena tahu siapa dirinya. Ketika orang lain mengatakan ini yang baik secara umum, tapi mereka berani mengatakan itu bukan untuk saya. Mengapa? Karena mereka tahu posisi mereka. Sehingga pengenalan diri itu sangat penting, terutama karena anak-anak ini adalah remaja dalam tradisi GPIB, remaja yang masuk ke pemuda. Sehingga dalam range tersebut ketika menjadi pemuda, mereka harus sudah punya posisi bahwa mereka jauh lebih dewasa daripada ketika mereka berusia remaja. Itu sebenarnya yang menjadi inti dari materi yang kemarin saya sampaikan dengan tema Who Am I? Dan masukan saya untuk mereka yang akan diteguhkan CD, anak-anak remaja Kristus ini, CD adalah sebuah bentuk kedewasaan iman. CD adalah kesempatan bagi anak-anak menyatakan Kristus dengan lebih luar biasa lagi, karena mereka berhadapan dengan dunia yang lebih luas.
Mereka tidak lagi berada di bawah perlindungan iman orang tuanya, tetapi mereka sudah mengaku iman percayanya sendiri. Dan untuk itu nasihat saya kepada anak-anak calon sidi baru dan nantinya akan diteguhkan sidi, tetap pertahankan iman. Kalian akan berjumpa dengan banyak orang yang menawarkan hal-hal yang menyenangkan di luar sana. Pilihan kalian harus tetap Kristus di atas segala-galanya. Iman menjadi hal yang utama. Jangan pernah menjual Kristus untuk apapun yang dianggap sebagai hal yang menyenangkan atau menarik. Pegang iman itu dan aktiflah dalam pelayanan. Pada satu saat kami ini akan selesai tugasnya di gereja. Pada diri kalianlah tanggung jawab pelayanan itu ada. Cintai Tuhan, cintai pelayanan, cintai gereja. Karena disitulah kesempatan besar kalian untuk memperkenalkan Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada yang sudah selesai? Walaupun kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan dalam hidup ini, namun dengan satu keyakinan iman percaya kita kepada Kristus yang adalah Tuhan, Dia akan selalu menolong dan memampukan setiap kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang mengambil bagian di dalam retret katekisasi saat ini, yang hendak mempersiapkan sebagai warga sidi jemaat yang dewasa, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka untuk membangun persekutuan jemaat Tuhan, membangun tubuh Kristus. Karena itu apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, setiap karunia yang diberikan bagi setiap kita, marilah kita wujud nyatakan itu dalam kiprah layan kita dalam jemaat kita masing-masing. Paham? Kelompok 6. Saya nggak akan ulangi lagi. Kelompok 6 2, 1, 3, 4.
Kelompok 7, 3, 2, 4, 1. Kelompok 8, 3, 4, 1, 2. Apa? Oke. Jadi di tiap pos itu ada kakak-kakaknya. Ya, sebagai mudah kalian mengingat lagi, di pos 1 itu ada Kareta dan juga Kak Tasya. Di pos 2 itu ada Kak Gladys dan juga Kak Aldo. Di pos 3 ada Kak Dina dan juga Kak Kinan. Di pos 4 ada Kak Selvi dan Kak Itin. Ya, kalau kalian sudah setiap pos sudah masuk pos semuanya, udah kalian lewati semuanya, yang terakhir kumpul di tempat kalian senam tadi. Ya, paham? Oke, hitungan ketiga kalian menuju pos masing-masing. 1, 2, 3. Benerin dulu kelasnya. Kamu pasti bisa, Anja. Pokoknya sampai habis 5 menit aja. Oh, jadi ntar nanti gak? Ya, ganti lagi. Oke. Apa artinya Mesias? Ayo, 1 menit sebelum nanti. Gak begini? Jurus nama. Telat. Belum kan? Ayo. Udah. Lagi. Gimana Yesus dibaptis? Tiga. Mundur. Jangan mundur. Dari jauh. Sudah, 2 kali doang. Oh, mati. Cepat. Santai, woi. Nice. Dikit lagi. Apa? Bukan gua. Jangan lagi deh, Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartomeus, Matius, Thomas, Yakobus dan anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang menyerahnya.
Tuhan membantu masyarakat kita yang berbahagia dalam mereka mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Kata sinergi itu sebenarnya terdiri dari dua kata. Yang satu sin, yang satu adalah ergon. Kemudian sin itu sebenarnya secara harfiah artinya bersama-sama. Kalau ergon itu artinya adalah bekerja, kerja. Dari kata ergon ini kemudian kita mengenal kata energi. Itulah kalau kita mau melihat arti dari kata sinergi secara harfiah, kerja sama-sama. Baik, kita tinggalkan dulu sinerginya. Saya ada angka 17 dan angka 18 dan saya pilih angka 7 dan 8. Kamu pilih 7 atau 8? 7. Kiri atau kanan? Pilih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada angka 8, kamu pilih mana? Kiri atau kanan? Kiri. Jadi itu sudah mana? Angka 8. Jadi saya tunjuk dari kanan langsung bunyi. Maju. Udah. Sekarang kalian berdua pergi ke papan. Papan tulis putih itu sudah? Sudah? Silakan untuk bersama-sama pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini aja. Ini contoh sinergi kerja bersama. Tantangan pertama apa? Mau lewat kan? Siapa yang dulu lewat tengah? Yang dulu lewat tengah siapa? Sebenarnya nggak ada yang dulu, mereka sendiri aja spontan lewat tengah. Energi itu adalah kemampuan bekerja sama, lalu kemudian bersama-sama mengarahkan tujuan. Terima kasih. Dari GPIB Jurangmangu, dan kesan saya untuk acara ini keren banget dan bagus. Nama saya Elizabeth, saya dari GPIB Obor Banten. Kesan saya itu di sini tuh seru juga. Katekisasinya itu ternyata nggak seperti yang saya ekspektasinya itu kayak negatif gitu, tapi ternyata lumayan seru juga. Nama saya Putri Wisfatmawati, saya dari GPIB Obor Banten. Kesan saya itu di sini seru banget, terus kayak bisa ketemu teman baru dari 6 jemaat, itu keren banget dan luar biasa. Halo, nama aku Gabriela Svetlana Depok, biasanya dipanggil Gaby. Aku dari jemaat GPIB Obor Banten. Kesan pertama aku setelah mengikuti katekisasi ini asik banget sih, seru karena aku juga dapat teman-teman dari jemaat yang lain, terus kita juga berbaur, main game juga, main bersama kelompok-kelompok dari jemaat yang lain, terus kita juga makan bareng, jadi sosialisasinya dapat banget. Itu sih kesan-kesan aku. Nama saya Stefano Dinendra Tunas. Bagi saya acaranya ini sungguh menarik dan sangat bermanfaat untuk remaja.
Halo, saya Michael Jordan Tepeori dari Gereja GPIB Kinasi. Untuk acara ini kami cukup senang karena di sini bisa dapat teman baru, dan juga dapat pengalaman penguatan iman di sini karena banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan kita buat lebih ke depannya lagi menghadapi ke depannya. Halo, nama aku Giselle dari Gereja Jurang Mangu. Kesan aku di sini itu seru banget. Aku bisa ketemu teman-teman banyak di sini, bisa kenal dari gereja yang lain, terus bisa bergabung di tempat yang baru, terus memuji nama Tuhan, lebih mengenal Tuhan lah. Terima kasih. Halo, nama saya Andri Fatirza dari Mau dari GPIB Batalion. Kesan-pesan yang saya dapati di retret kali ini, kesannya tuh menurut saya ini seru banget, benar-benar dimulai dari hari pertama sampai sekarang pun saya merasa bahagia mengikuti retret kali ini. Saya dapat banyak pembelajaran juga, gimana caranya peduli sesama, gimana caranya bekerja sama dengan satu sama dengan yang lain, gimana cara mengenal diri kita sesuai yang pendeta ajarin. Shalom semuanya, nama aku Dian Patricia dari GPIB Samaria. Terus kesan-kesannya sih ini seru banget ya. Terus di retret ini juga ngajarin kita caranya kayak meyakinkan diri kita kepada Tuhan. Terus juga cara kita mandiri. Terus kerja sama yang baik sama teman. Terus ini juga seru banget, kayak dapat teman baru. Pokoknya banyak banget teman dari banyak gereja yang lain juga. Aku Angel dari GPIB Samaria. Kesan-kesan aku pastinya senang banget ketemu teman-teman baru, juga acara-acaranya juga seru dan membangun iman kita lebih. Nama saya Elizabeth Permawati, saya dari Gereja Obor Banten, GPIB Obor Banten. Kesan dan pesan saya itu di sini itu seru, terus kayak bisa mendekatkan diri lebih kepada Tuhan, sama bisa mencari lebih banyak Tuhan. Jadi menurut saya ini cocok banget buat para ekstrovert, apalagi introvert yang belum punya teman. Ya, kami bersyukur bahwa Tuhan sangat baik bagi kami semua yang terlibat dalam acara ini, bahwa dari segi cuaca juga kami didukung melakukan segala kegiatan dapat terlaksana dengan baik juga. Nah, harapannya semoga kegiatan-kegiatan seperti ini yang sifatnya saling bersinergi antara gereja satu dengan gereja yang lainnya ini bisa terus berkembang, supaya anak-anak juga nggak hanya kenal teman-teman di gerejanya, tetapi bisa kenal dengan multi gereja yang lain, gitu sih. Iya, kalau dari saya yang pasti kegiatan ini memiliki kesan yang sangat baik, dan juga bagi kami para vikaris, apalagi yang tidak lama ada di Mupel Banten ini, kami sangat bersyukur karena ketika kita dipertemukan dengan tim kerja itu mereka sangat suportif dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi kita nggak hanya bekerja sendiri, tetapi ada juga tim-tim lain yang akan membantu gitu. Karena kan ini gabungan 6 jemaat dan juga itu melibatkan banyak orang seperti itu. Dan syukurnya juga para katekisasi juga mereka sangat sportif dan kooperatif untuk mengikuti setiap kegiatan yang sudah diselenggarakan seperti itu. Dan juga untuk pesannya, semoga Mupel Banten tidak hanya berhenti sampai di sini. Semoga karyanya terus karya pelayanannya terus berjalan, dan semakin banyak kegiatan-kegiatan yang mempersatukan GPIB di Mupel Banten, sehingga relasinya semakin terjalin dengan baik dan juga saling bisa lebih akrab lagi satu dengan yang lain. Shalom, selamat siang. Saya Penatua Franky Hutapea. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua 2 di GPIB Jemaat Obor Banten, dan diminta untuk ikut juga menjadi tim kerja dalam rangka retreat 6 jemaat Mupel Banten. Saya punya kesan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa ini mungkin bagi saya ini baru pertama kali adanya satu kegiatan retreat yang digabung 6 jemaat, sehingga menjadi satu retreat yang memang luar biasa, karena tidak pernah, mungkin sepengetahuan saya, ada satu retreat yang mendapatkan materi-materi bina dari para pendeta yang memang pakar di bidangnya.
sehingga kita betul-betul katekisan benar-benar untuk di kader, sehingga mereka menjadi anak-anak yang nantinya setelah mereka disidi, mereka benar-benar memperoleh ilmu yang memang sangat diperlukan sebagai pemuda yang sudah dewasa secara iman, yang bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka selanjutnya secara iman. Jadi ini sangat saya sangat merasa bangga apa yang telah dilaksanakan oleh 6 jemaat di Mupel Banten ini, retret bersama ini, dan harapan saya ini bisa terus berlangsung, karena kita ketahui kalau retret per jemaat saja kadang-kadang jumlah peserta yang hanya sedikit, sehingga seolah-olah apa yang kita lakukan hanya seadanya saja, hanya kebaktian saja, tanpa memberikan anak-anak ini pengetahuan-pengetahuan yang sangat diperlukan di zaman milenial ini, di zaman digital ini, sehingga mereka dapat nantinya ke depan bisa mengantisipasi perkembangan dari dunia digital yang memang itu sudah mereka harus hadapi. Jadi memang sekali lagi saya ucapkan saya sangat bangga, dan saya berharap retreat seperti ini, gabungan seperti ini terus dilanjutkan dengan kita semua Mupel Banten ini terus melanjutkan ini, agar anak-anak kita kader menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi perkembangan zaman dan tentunya mengantisipasi tahun emas Indonesia 2045. Mungkin itu aja yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dengan seluruh panitia, para narasumber, dan seluruh yang terlibat dalam semua kegiatan ini. Saya sangat berterima kasih, dan ini adalah suatu kegiatan yang mudah-mudahan terus berlanjut. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Saya Pendeta Leviandi Kembuan. Saya pada saat ini melayani di GPIB Jemaat Ober Banten, Tangerang Selatan. Pada saat ini kami GPIB Jemaat Ober Banten, Tangerang Selatan bersama dengan beberapa jemaat di Mupel Banten, kami saat ini sedang melaksanakan katekisasi gabungan 6 jemaat di Mupel Banten pada saat ini. Ada harapan yang ingin kami capai dari katekisasi bersama 6 jemaat ini. Pertama, kami berharap bahwa para katekisan yang akan mengaku sidi sebagai warga sidi dapat melaksanakan seluruh panggilan pengutusan mereka di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah konteks dunia digital yang semakin kuat, dan mereka adalah juga bagian dari dunia digital itu. Demikian juga kita berharap bahwa mereka semakin dewasa dalam mengambil sikap maupun juga di dalam mereka memanfaatkan perangkat digital dan bahkan hadir di tengah-tengah dunia digital ini. Harapan yang lain adalah kiranya semuanya dapat bersinergi dalam membangun pelayanan kesaksian di jemaat-jemaat GPIB Mupel Banten, bahkan di seluruh wilayah GPIB, bila perlu dalam seluruh dunia Mayantara.